Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab soal pertanyaan UAS hukum adat. Nama saya Lona Fazira dari kelas HTNB hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Baik, nomor 1, pertanyaannya jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian masalah dari hukum adat Minang, Jawa, Batak, Melayu. Dalam sistem kekerabatan, Minang menganut sistem matrilineal, yaitu melacak anggota kekerabatan atau garis keturunan melalui ibu. Yang kedua, Melayu. Melayu menganut sistem parental, yaitu kedudukan dari pihak ibu atau ayah. Sama, parental tidak ada marga atau garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu. Sedangkan Jawa menganut sistem parental, yaitu kedudukan dari pihak ibu atau ayah. Sama, parental tidak ada garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu. Batak menganut sistem patrilineal, yaitu kedudukan dari pihak ayah atau laki-laki. Patrilineal memiliki marga, garis keturunan dari ayahnya. Setelah itu ada perkawinan. Adat Minangkabau menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari etnis yang serumpun oleh garis keturunan di Minangkabau. Ditentukan menurut garis ibu. Maka etnis serumpun di sini dimaksudkan serumpun menurut garis ibu, maka disebut eksogami matriolokal atau eksogami matrilineal. Etnis Batak juga mempunyai peraturan atau adatnya sendiri mengenai perkawinan. Di dalam perkawinan juga terdapat aturan-aturan mengenai siapa saja yang boleh untuk dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Perkawinan yang tidak boleh dilakukan yaitu apabila menikah dengan orang yang satu marga. Ada anggapan bahwa apabila seseorang bertemu dengan satu marganya itu berarti ia adalah saudaranya dan masih dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga mereka. Kalau Melayu tidak diperbolehkan nikah sedarah dengan ibu atau perempuan. Sedangkan Jawa memperbolehkan menikah dengan sesama Jawa dan diperbolehkan menikah dengan etnis lainnya. Kewarisan. Minang dalam adat Minangkabau yang menjamat waris ini adalah keturunan dari ibu, sebab Minang berbentuk matriarkat, sehingga anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Melayu, suami istri yang diikat oleh suatu perkawinan dalam adat Melayu Riau dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak. Harta benda yang diperbolehkan selama perkawinan akan dimiliki secara bersama dan kedua mempunyai hak yang sama terhadap harta benda tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi pembubaran ikatan pernikahan, kedua pihak juga mendapatkan hak yang sama pula terhadap harta tersebut. Jawa, di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak warisi dengan pembagian yang sama, tetapi juga ada yang menganut asas sepikul segondongan, itu di Jawa Tengah. Artinya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam. Batak, sistem pewarisannya yang berlaku dalam adat Batak adalah sistem patrilineal, yakni sistem keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki atau bapaknya. Konsekuensi dari patrilineal dalam pewarisnya adalah anak perempuan bukan sebagai bagian dari ahli waris dalam keluarga. Setelah itu ada penyelesaian masalah. Di Minang contohnya aja kayak tentang penyelesaian tanah ulayat. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau adalah bajanjang naik batanggo turun. Bajanjang naik itu maksudnya setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang lebih rendah, yaitu mamak kaum. Mamak kaum itu kayak pamannya. Apabila tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian sengketa diteruskan ke tingkat kampung, yaitu oleh mamak dalam kampung. Begitu hingga ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepala suku atau penghulu dalam kerapatan adat nagari. Kalau di Melayu misalnya aja upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau itu menyelesaikan masalah konflik tanah ulayat di Provinsi Riau dengan membentuk suatu gabungan, misalnya gabungan LAMR yang ada di tingkat kabupaten atau kota Provinsi Riau yang melakukan meditasi yang bersifat sementara.
Karena hak-hak konstitusional yang masih kabur atau tidak jelas di atas lahan yang disengketakan, LAMR juga bersifat aktif dalam mendorong penyelesaian sengketa tanah ulayat agar tidak timbul konflik. Di Batak contohnya aja tentang pernikahan semarga. Sistem perkawinan yang dianut eksogami, yaitu mencari pasangan yang di luar marganya. Itu sebabnya perkawinan dengan kelompok marga sendiri sangat dilarang keras karena merupakan perkawinan sedarah. Penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan para kepala adat dan tertua marga yang bersangkutan untuk mendiskusikan pelanggaran dan solusi dari pelaku perkawinan semarga tersebut. Akibat dari perkawinan semarga ini itu dihukum dengan aturan dari Batak sendiri yang berlaku di tempat asalnya. Hukuman atau sanksi tidak dapat ditolak oleh di setiap pelaku perkawinan semarga karena sampai sekarang perkawinan semarga masih dianggap tabu dan merupakan pelanggaran adat. Kalau misalnya mau nikah, orang-orang Batak banyak yang membeli marga, mengganti marga mereka gitu. Dan banyak juga ada orang yang masih menganut yang adat Islamnya karena nggak sedarah juga. Kalau di Jawa contohnya itu penyelesaian sengketa warisan lah menurut waris adat Jawa di luar pengadilan. Cara pelaksanaan penyelesaian masalahnya itu musyawarah. Maka metode pendekatan yang dipakai itu yuridis sosiolis dan dilakukan berdasarkan penelitian yang disusun secara sistematis dan terkontrol atas dasar empiris yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasilnya memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa waris dengan jalan musyawarah dibandingkan harus berproses di pengadilan karena masyarakat tidak percaya dengan citra pengadilan yang sangat buruk. Lamanya berproses, banyaknya uang yang dikeluarkan untuk perkara pengadilan ini tidak sebanding dengan jumlah warisan yang mereka dapatkan serta gambaran-gambaran dari perangkat desa mengenai pengadilan yang buruk membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan dengan cara bermusyawarah mufakat. Nomor 2, jelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus dilalui dalam pelaksanaan perkawinan dari masyarakat adat Melayu, Batak, Minang, dan Jawa beserta juga filosofinya. Minang pelaksanaan perkawinannya ada beberapa tahap. Yang pertama ada marese. Marese itu pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Yang kedua meminang dan batimbang tandu. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon lelaki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tandu atau bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Biasanya yang ditukarkan itu benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. Yang ketiga ada mahanta siriyah, di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga, dan sepupu yang dihormati. Yang keempat ada babako, babaki. Bako itu artinya pihak keluarga dari ayah calon mempelai perempuan, dan pihak keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai dengan kemampuan. Yang kelima malam bainai. Bainai menjadi ritual untuk melekatkan hasil tumbukan daun pacar atau inai di kuku calon pengantin. Yang keenam menjapui marapulai. Calon pengantin laki-laki akan dijemput dan dibawa ke calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Yang ketujuh ada penyambutan di rumah anak daru. Anak daru itu pengantin perempuan. Yang kedelapan akad nikah. Yang kesembilan bersandiang di pelaminan. Salah satu filosofinya itu ada marese. Marese dalam pernikahan adat Padang merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang akan membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Prosesi marese ini berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Yang kedua Jawa, pelaksanaan pernikahan Jawa. Yang pertama ada
Serah-serahan. Keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan dengan tujuan melamar putri keluarga tersebut untuk menjadi istri putra mereka. Yang kedua ada siraman. Ritual yang satu ini bertujuan untuk membersihkan jiwa pengantin. Diselenggarakan sebelum proses akad pernikahan, biasanya 1 atau 2 hari sebelumnya di kediaman calon si perempuan. Yang ketiga ada paes atau ngeri, menghilangkan rambut-rambut halus di wajah calon pengantin perempuan agar nampak bersih dan wajahnya jadi bercahaya. Yang kedua ada dodol dawet. Dodol dawet ini semacam penjualnya itu ibu calon perempuan yang dipayungi oleh calon ayah calon mempelai perempuan, sementara yang berperan sebagai pembelinya itu ya para tamu undangan atau saudara yang hadir di situ. Yang kelima ada midodareni. Keluarga calon mempelai pria berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan untuk mempererat silaturahmi. Upacara panggih datangnya calon pria dan rombongan kediaman calon mempelai perempuan yang berhenti di depan pintu masuk rumah. Pada sisi rombongan mempelai laki-laki ada 2 orang lelaki muda dan 2 orang ibu membawa masing-masing serangkai bunga yang disebut kembar mayang. Yang ketujuh ada upacara balangan suruh. Kedua mempelai wanita akan melempari ikatan daun sirih yang diisi dengan kapur sirih dan diikat dengan benang. Salah satu filosofi ada Jawa itu ada siraman. Filosofi siraman berasal dari kata siram yang artinya mengguyur atau mandi. Biasanya ritual siraman ini dilakukan sehari sebelum proses ijab kabul. Meski mandi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari, namun tujuan dengan siraman agak berbeda. Dalam keseharian, mandi bertujuan untuk membersihkan kotoran yang melekat di badan agar bersih kembali. Berbeda dengan mandi biasa, siraman dalam upacara pengantin adat Jawa memiliki makna untuk membersihkan jiwa dari noda dan dosa serta segala sifat yang kurang baik. Selain itu, siraman juga bertujuan untuk membersihkan segala gangguan agar di proses pernikahan selanjutnya tidak ada halangan. Semua dilakukan dengan tujuan agar kedua pengantin dapat memulai hidup baru dalam keadaan yang suci dan bersih. Bila dilihat manfaatnya secara rasional, siraman juga memiliki pengaruh fisik yang positif. Badan yang lemas akan menjadi segar karena terkena siraman itu. Indera penciuman dimanjakan dengan wangi-wangi bunga siraman dan masih banyak lagi. Yang ketiga, Batak. Yang pertama ada mangaririt, memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarganya. Yang kedua mangalehon, tanda, maknanya memberi tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya saling memberikan tanda. Yang ketiga ada marhusif, diartikan sebagai berbisik, adalah sebuah pembicaraan yang bersifat rahasia yang disebut juga sebagai perundingan antara utusan calon pengantin laki-laki dengan wakil dari calon pengantin perempuan. Yang keempat ada martumpol, acara kedua pengantin dihadapkan dengan jemaat gereja yang diikat dalam untuk melangsungkan perkawinan. Yang kelima ada marhanta sinamot. Ini tentang pembicaraan sinamot dari pihak laki-laki. Hewan yang akan disembelih, berapa jumlah ulos, jumlah undangan, dan di mana upacara perkawinan akan dilaksanakan. Yang keenam ada martonggo raja, acara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga, karena pada adat Batak acara pernikahan adalah urusan semua keluarga sehingga harus dikumpulkan semua untuk upacara. Yang ketujuh ada manjalo pasupasu parbagason. Ini merupakan pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Yang kedelapan ada marunju unjuk. Tak hanya pemberkatan dari gereja, kedua mempelai harus memperoleh pemberkatan dari seluruh keluarga, terutama orang tua. Disampaikan doa-doa sembari ditandakan dengan pemberian ulos. Yang kesembilan ada dialog jual. Artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki. Yang ke-10 ada ditaruhan jual. Jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan diperbolehkan pulang ke rumah orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para non-borunya. Yang ke-9 ada paulu une. Pada acara ini disebut juga sebagai untuk saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga. Kunjungan ini berselang beberapa hari setelah upacara perkawinan dilaksanakan. Yang ke-12 manjai. Setelah beberapa lama pengantin dan perempuan menjalani hidup berumah tangga, kalau laki-laki tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipajai, yaitu dipisah rumah tempat tinggal dan mata pencariannya dicari. Setelah itu yang ke-13 ada maningkir tangga. Setelah acara kunjungan ke rumah pihak laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi pengantin di rumah laki-laki yang disebut juga dengan acara maningkir tangga.
Filosofi adat Batak salah satunya Marhata Sinamot. Sinamot itu nggak bisa dilepas dari sebuah perkawinan adat Batak. Marhata Sinamot merupakan tahap penentuan dalam perkawinan. Di sini pihak laki-laki dan perempuan menjalin kesepakatan tentang tata cara pernikahan yang akan dilaksanakan serta wujud hak dan kewajiban dari masing-masing. Oleh karena simpul-simpul kesepakatan telah dirumuskan, ketika patwa hatta atau marhusibnya itu, maka proses Marhata Sinamot akan berjalan dengan mulus. Sesuai dengan Marhata Sinamot, pihak laki-laki akan memberi parsitua natonggi kepada semua anggota rombongan pihak Orowan. Marhata Sinamot itu adalah peristiwa adat untuk merundingkan sinamot, mas kawin. Rombongan peranak terdiri dari orang tua pangoli itu laki-laki, sekawan semarga, boru, dan tulang pangoli jika diperlukan. Mendatangi rumah pihak Orowan itu pihak perempuan dengan komposisi yang sama, termasuk tulang orowan yang kehadirannya wajib. Inilah representasi yang baku dan memenuhi persyaratan Marhata Sinamot. Kecenderungan mengikutsertakan aras hula-hula lain di luar tulang bukanlah keharusan adat. Mereka bukan penjabar nago atau penjabar di jabu, melainkan diserahkan di halaman pada pesta pernikahan. Sinamot ini mempunyai kedudukan penting dalam acara pernikahan adat Batak. Apa sih sinamot itu? Sinamot itu harga atau uang beli yang harus diberikan peranak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan jika ingin menikah, jika sudah menjadi adatnya. Itu sudah jadi adatnya, dan apabila nggak diikuti, apalagi suku Batak, berarti dia tidak memiliki adat. Melayu pertama merisi, sebelum adanya suatu perkawinan perlu dilakukan penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan dari pihak keluarga laki-laki. Yang kedua, merasi, itu kegiatan meramal keserasian antara pasangan dan akan dijodohkan. Kegiatan ini biasa dilakukan melalui perantara untuk mencari jodoh kepada orang yang memiliki niat untuk menikah. Yang ketiga, meminang. Pihak laki-laki mengutus salah satu dituakan laki-laki maupun perempuan untuk membantu kepada pihak perempuan bahwa beberapa hari kemudian akan ada rombongan yang akan datang untuk melakukan peminangan. Yang keempat, mengantar tanda. Kegiatan ini dilakukan hari ke-4 atau 5 dari peminangan. Untuk persiapan 2 atau 3 hari sebelum pihak keluarga laki-laki akan mengundang kerabat, saudara, dan tetangga untuk diikutsertakan dalam acara tersebut. Yang kelima, mengantar belanja. Seperangkat pakaian, sejumlah uang, benda-benda yang telah dibeli kemudian dihias sedemikian rupa menjadi hantaran yang menarik. Yang keenam, ada mengajak dan menjemput. Kegiatan ini hendaknya dilakukan secara seksama dan kekeluargaan karena syarat akan nilai-nilai kebersamaan. Kemudian kegiatan ini menyangkut kepada penghargaan atau kedudukan seseorang dalam bermasyarakat. Yang ketujuh, menggantung-gantung. Kegiatan ini dilakukan adalah berupa persiapan seperti membersihkan dan menghias rumah dengan beberapa ornamen dengan kain-kain maupun lampu hias. Terutama membuat peterakne, itu tempat pengantin duduk bersanding, membuat pelaminan tempat tidur pengantin, dapur dan bangsal. Yang kedelapan, berendam ini kegiatan pencukuran bulu roma pada tengkuk maupun wajah dan mencukur untuk calon pengantin perempuan maupun laki-laki. Yang kesembilan, ada limau manis ini tujuannya agar calon pengantin memiliki keturunan yang tampan dan cantik. Sedangkan benang limau warna yang melilit diharapkan rezeki calon pengantin akan mengalir terus bagikan sungai. Yang ke-10, berinai. Upacara ini dilakukan untuk bertujuan menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya, meningkatkan aura dan cahaya pada pengantin wanita dan memunculkan wibawa pengantin pria. Salah satu filosofi dari adat Melayu ini meminang. Dalam acara Melayu Riau, seorang anak dara yang akan berumah tangga menunggu pinangan dari seorang perjaka. Maknanya yang melakukan meminang adalah pihak laki-laki. Meminang berarti meminta seseorang perempuan untuk dijadikan istri. Meminang dilakukan setelah diketahui si gadis yang dihajatkan sebelum ada ikatan dengan laki-laki lain, dan dari hasil merisi menyatakan bahwa dianya cocok untuk dijadikan istri. Dalam acara meminang, keluarga pihak laki-laki mengadakan mufakat dengan sanak saudaranya bahwa pada hari baik bulan baik yang akan ditentukan untuk melakukan peminangan ke rumah pihak gadis yang menjadi idaman anak lelakinya. Pada hari yang ditetapkan dikirim perutusan ke rumah si gadis bahwa akan datang perutusan berkunjung ke rumahnya akan melakukan peminangan. Maka pada hari yang ditentukan berangkatlah perutusan dari pihak lelaki ke rumah sang gadis idaman dengan membawa tepak siri serta barang kelengkapan sebagai syarat meminang seperti cincin dan sebagainya. Pihak keluarga wanita akan mempersiapkan tempat dan membentangkan permadani di tengah rumah
ruang rumah dan mempersiapkan sebuah tepak sirih yang berisi lengkap dengan daun sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau, sendila kacip. Letak daun sirih di dalam tepak pada posisi telungkup sebagai pertanda bahwa si gadis adalah seorang gadis perawan. Kedatangan rombongan pihak lelaki ditunggu dan disambut oleh pihak wanita. Itu para paman, saudaranya yang dituakan dan sahabat dari keluarga. Pembicaraan kedua belah pihak dilakukan oleh seorang perwakilan yang bijak dan paham di ombak yang akan menerpa dan paham akan bayang kata sampai. Setelah saling duduk berhadapan, maka dimulailah percakapan yang diawali oleh pihak tuan rumah. Nomor 3, mencari artikel jurnal tentang fungsi lembaga adat di masyarakat adat terutama di Minang, Batak, Jawa atau Melayu. Di sini saya mengambil 2 judul artikel, yaitu tentang Melayu dan juga Batak. Yang pertama, peran lembaga adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam proses penyelesaian sengketa kebun persukuan Melayu Tambusai keluarga Kuala Mahato dengan PT Taurus Ganda di Kabupaten Rokan Hulu, dengan penulis Irma Nora. Ini nama jurnalnya Jurnal Republika Hukum, dengan lembaga yang menerbitkan yaitu Fakultas Hukum dengan edisi volume 5 edisi 2 Juli sampai Desember 2018. Di artikel jurnal ini menjelaskan tentang kewenangan dari lembaga adat Melayu Rokan Hulu dalam menyelesaikan permasalahan adat yang masih dihadapi masyarakat masih lemah dan belum dijelaskan secara terperinci. Terkait dalam hal peraturan yang mengatur sejauh manakah peran maupun kedudukan lembaga adat untuk melakukan fungsinya, bentuk keseriusan dalam membela kepentingan hak-hak masyarakat adat terkait tanah ulayat yang masih belum diterbitkan oleh pemerintah, sehingga posisi lembaga dalam menyelesaikan permasalahan kebunan suku Melayu Tambusai Kuala Mahato hanya sebagai mediator saja, tidak bisa menghakimi dan memutuskan. Kedudukan lembaga adat yang masih diatur secara umum dan luas membuat lembaga adat belum dapat menyelesaikan masalah secara totalitas. Terus ada kendala yang terjadi dalam menyelesaikan permasalahan perkebunan persukuan Melayu Tambusai Kuala Mahato yang dilakukan oleh LAMR Rokan Hulu dipengaruhi oleh 2 faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun faktor internalnya itu terdiri dari landasan hukum, struktur lembaga, program kerja, dan pendanaan. Faktor eksternalnya pemerintah daerah, lunturnya nilai-nilai adat dan kurangnya pemahaman hukum pada masyarakat. Faktor ini sangat mempengaruhi dari kinerja anggota lembaga adat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kendala tersebut memicu tidak adanya eksistensi lembaga adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang diakui secara konstitusional. Seharusnya itu peran lembaga adat adanya aturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai sejauh manakah kedudukan dan posisi lembaga adat dalam menyelesaikan permasalahan adat yang dihadapi oleh masyarakat adat dengan pihak perusahaan. Harus ada koordinasi secara aktif antara lembaga adat dengan pihak-pihak pemerintah agar kendalanya dapat diatasi dengan cara bekerja sama. Terus itu lembaga adat memiliki peluang besar untuk menjadi tempat atau sarana dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Setelah itu di jurnal kedua judulnya peran lembaga Perbato dalam menyelesaikan upacara Mangokal Holi pada masyarakat Batak Toba di Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Penulisnya Sutri Marici Nainggolan. Lembaga yang menerbitkan Kampus Bina, jurusan Sosial, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, dengan volume 4 nomor 2 Oktober 2017. Di jurnal ini dijelaskan berdasarkan peran Perbato dalam melaksanakan upacara Mangokal Holi pada masyarakat Batak Toba di Kelurahan Talang Mandi di Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Maka dapat disimpulkan banyak juga suatu kekurangan dan kelemahan lembaga Perbato di dalam pelaksanaan Mangokal Holi ini. Dalam pelaksanaan setiap bagian acara Mangokal dapat disimpulkan peran lembaga dari Perbato ini sebelum Mangokal Holi, Perbato berperan hadir dalam acara pertemuan atau Matong Raja. Dalam acara Matong Raja, lembaga juga ambil bagian dalam memimpin rapat dan juga berperan sebagai salah satu pendatanganan keputusan rapat dan memberikan surat izin kepada keluarga yang izin diperoleh. Acara Mangokal Holi, lembaga ini berperan hadir karena salah satu orang yang ikut dalam
penggalian dan pengangkatan tulang belulang tersebut adalah lembaga. Setelah mengokal Holi, lembaga berperan hadir berhak atas perannya dengan menerima ucapan terima kasih berupa makanan khusus, jambar yang diberikan pihak keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga ini, pertama ada persiapan peran yang tidak memadai. Persiapan peran yang tidak memadai di sini itu kayak pengurus lembaga perbatunya. Lembaga ini kurang persiapan dalam anggaran untuk pengurus. Boleh mengikuti acara mengokal Holi baik dalam anggaran biaya, waktu, dan juga pengetahuan. Yang kedua, kesulitan peralihan peran. Kesulitan peralihan peran dalam lembaga perbatu ini karena seringkali tugas yang diberikan lembaga secara mendadak kepada pengurusnya, sementara itu bukan bagian dan tugasnya. Yang ketiga, ada kegagalan peran atau konflik peran lembaga perbatu ialah padahal kepengurusan hal-hal izin. Seharusnya untuk menyelesaikan tugas dan juga peran yang baik, bahkan memberikan pelayanan yang baik juga kepada lembaga, harus mengatur kembali anggaran biaya anggota pengurus yang akan mewakili lembaga untuk menghadiri acara mengokal itu. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.